Inilah kalau ibadah dibangun dari akal dan logika. Ya, mereka memandang bagus gak ini, logikanya bagus nggak Pak? Bagus. Ya, logikanya bagus. Kamu kan masa baju yang kau pakai berdosa, baju yang kau pakai juga bertawaf, tidak layak, makanya telanjang. Dia kemudian lahirlah ke dosa yang lebih besar lagi. Maka sudah biasa Pak, orang-orang non Mekah mereka kalau datang kecuali ini pulus. Kecuali Anda menyewa dengan baju-bajunya orang-orang Mekah yang suci itu. Pulus lagi. Mereka yang nggak punya uang ya sudah telanjang. Ya mereka telanjang kalau tawaf. Maka itu pentingnya Pak, bahwa ibadah itu harus dibangun di atas dalil, bukan menurut akal. Kalau menurut akal Pak, banyak hal ibadah kita ini sebetulnya kalau pakai akal ya coba lihat. Bahwa apa? Kalau keluar air mani wajib mandi atau tidak? Tapi kalau keluar kencing mandi atau tidak? Tidak. Padahal yang mana yang najis? Kencing atau mani? Najis. Kalau pakai akal harusnya mandi itu yang kencing Pak. Mani nggak usah karena dia najis. Itu kalau pakai akal. Yang kayak orang liberal sekarang Pak, semua pakai akal. Ini gara-gara apa nih Pak pakai akal? Gara-gara dulu kaum muslimin belajar filsafat di zaman Abbasiyah. Dulu buku-buku filsafat lato harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu orang kaum muslimin sibuk mempelajari filsafat, lalu Al-Quran tidak dipelajari. Sekarang yang terjadi begitu Pak di lembaga-lembaga Islam. Ya, mereka belajar ilmu kalam, mereka belajar ilmu teologi, mereka belajar perbandingan agama. Ya, dulu ketika Umar memegang Taurat saja Nabi marah. Amutashawwihun antal ya Ibn al-Khattab, kau ragu dengan agama yang aku bawa ya Ibn al-Khattab? Demi Allah kalau Musa hidup dia akan mengikuti agamaku. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ul lattaba'ani. Sekarang orang mempelajari ini, pelajari filsafat, pelajari. Dulu para salaf Pak membenci filsafat. Imam Syafi'i sangat benci dengan filsafat. Tapi di Indonesia sekarang ada ahli filsafat yang banyak disuruh ceramah di masjid-masjid sekarang. Tahu kan? Dibawa ke Universitas Islam, wah diagung-agung oleh kaum muslim. Padahal dulu Imam Syafi'i rahimahullah sangat benci dengan yang merusak akidah dalam Islam adalah filsafat. Karena mereka menggunakan akal. Jadi kalau nas bertentangan dengan akal, maka nas ini harus berubah. Nas yang harus menyesuaikan dengan akal. Itulah orang liberal sekarang. Ya, orang liberal sekarang. Loh, baik, kita kembali tadi. Saya ngomong apa kok karena menjadi liberal? Ya, maka mereka beribadah dengan logikanya. Udah telanjang aja karena tidak layak. Itulah Pak. Ya, jadi jatuh kalau pakai logika jatuh dalam kesesatan yang lebih besar lagi. Coba dulu ada di zaman tabi'in ada kelompok muslim di Basrah yang di Irak lah ya. Mereka berzikir berjamaah. Hallelujah, hallelujah, sabbihumia. Ayo bertasbih 100 nih. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Dari mana kau dapatkan ini? Kami sahabatnya masih hidup. Kenapa kau tidak tanya? Ma asra halakatikum. Alangkah cepatnya kalian binasa dari agamanya Muhammad. Nah, sahabatnya masih hidup, rumahnya masih ada. Ngil mereka Pak. Ngil, dia bilang kami kan maunya niatnya baik. Ya Abdurrahman, kata Abdurrahman, kami muridillah yusib. Betapa banyak orang berniat baik tapi tidak dapat apa-apa. Apa yang terjadi Pak? Mereka terjatuh kepada bid'ah yang lebih besar lagi. Mereka bergabung dengan kelompok Haruri, Khawarij yang mengkafirkan orang-orang mukmin yang berdosa. Ada kampung namanya Haruri, mereka masuk di situ. Tadinya hanya bid'ah ringan, bid'ah amali. Ya, lalu kemudian kenapa? Karena mereka pakai akal, ini kan baik, ini kan baik. Akhirnya apa? Jatuh kepada firqah yang paling sesat. Yaitu apa? Khawarij. Yang ini yang membunuh Ali bin Abu Thalib, ini yang membunuh Utsman bin Affan. Maka hati-hati Pak, beribadah pakai akal. Ya, ibadah ini adalah berdasarkan dalil ya. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang agama, maka dari dulu agama itu senantiasa merangsang akal manusia untuk bisa membuktikan adanya Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang agama yang benar ya, agama yang benar itu adalah agama yang dari dulu memang merangsang manusia untuk berpikir, memang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya. Karena kalau tidak menggunakan akalnya, manusia ini pasti akan berbuat satu kerusakan. Karena gini, kalau kita bicara tentang hewan,
hewan salah itu wajar karena dia nggak punya akal. Kalau seandainya kucing lagi lapar, lalu ada ikan asin, ya akan diambil. Dia nggak akan nanya ini punya siapa. Dia nggak akan mikir ya, karena dia memang nggak punya akal. Ketika dia lagi pengen ya dia lakukan. Ketika singa lagi lapar, dia membunuh rusa. Dia nggak akan peduli rusa itu punya anak berapa. Dia nggak akan pernah nanya rusa itu punya tanggungan apa. Dia nggak akan pernah mikir, karena memang dia nggak punya akal tentang konsekuensi yang akan dia lakukan. Jadi bayangkan kalau seandainya manusia tidak punya akal, maka manusia tidak akan bisa memahami sesuatu dan jadinya pasti dalam kerusakan. Itu sudah pasti. Orang-orang nggak punya akal itu bisa melakukan apapun, bisa melakukan hal yang paling sadis. Kenapa? Karena dia sudah nggak punya akal. Jadi orang nggak punya hati itu mungkin diawali daripada nggak punya akal, karena dia sudah nggak bisa lagi membedakan segala sesuatu dengan akalnya tadi. Balik lagi, maka agama itu yang benar dari dulu pasti menyeru manusia dengan memanfaatkan akalnya. Pasti menyeru manusia untuk merangsang akalnya agar bisa digunakan untuk bisa menemukan satu prinsip hidup yang paling utama. Menyadari satu hal yang sangat jelas. Apa hal yang sangat jelas? Keberadaan Tuhan di balik semua ini. Maka agama-agama apapun dari dulu, kalau misalnya itu adalah benar, dalam arti memang benar-benar agamanya disampaikan apa adanya, itu pasti agama yang senantiasa mengajak manusia untuk berpikir. Kalau sekarang ada agama-agama misalnya yang melarang manusia untuk berpikir, berarti sudah tidak fitrah lagi, bukan agama yang original lagi. Kenapa? Karena kalau kita tahu dan kita baca sejarah, seluruh agama itu pasti ngajak manusia untuk berpikir, karena berpikir itulah yang membedakan antara manusia dan hewan. Maka manusia suruh mikir, hewan nggak pernah disuruh mikir, karena memang nggak bisa. Maka hewan tidak perlu untuk berpikir agar dia bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertasbih senantiasa. Burung-burung bertasbih, maka kemudian gunung-gunung bertasbih, pohon-pohon bertasbih pada Allah dengan cara-caranya sendiri. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard di dalam Al-Qur'an. Artinya yang disuruh untuk beriman cuma mereka yang punya akal. Karena iman ini adalah konsekuensi orang-orang yang menggunakan akal. Siapa yang disuruh untuk beriman? Cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tidak punya akal tidak disuruh untuk melakukan proses untuk menyembah Allah secara dengan menggunakan akalnya, dengan imannya. Malaikat-malaikat misalnya, malaikat-malaikat itu tidak diciptakan kadar di dalam mereka akal, sehingga mereka tidak diperintahkan untuk memikirkan tentang apapun yang ada di langit dan bumi untuk bisa menyembah Allah. Mereka otomatis menyembah Allah, mereka otomatis mensucikan Allah, mereka otomatis mengagungkan Allah, karena mereka tidak diberikan pilihan. Tapi jin dan manusia diberikan pilihan dengan akalnya. Maka agama apapun, balik lagi saya sampaikan, menyuruh manusia untuk berpikir, untuk bisa mendapatkan alasan untuk bisa menyadari keberadaan Allah. Jadi manusia itu disuruh pikir, disuruh untuk menggunakan akal agar bisa mencapai keberadaan Allah. Sebaliknya artinya, kalau dia tidak menggunakan akalnya, maka dia pasti tidak bisa menyadari keberadaan Allah, eksistensinya Allah. Karena itulah orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dikatakan dari dulu orang-orang yang menutup dirinya